Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kali ini, bagaimana menghadapi suami yang malas, cuek terhadap istri, anak, dan urusan rumah. Setiap malam dia menghabiskan waktu keluar bersama temannya, kemudian baru pulang di pagi hari, kemudian menghabiskan waktu sepanjang siang untuk tidur sampai sore hari. Sebelum menyampaikan pembacaan solusi atau fatwa dari Syekh Abdul Al-Fakih Hasingkiti, mari terlebih dahulu kita simak kisah lengkap curhatan seorang istri tentang suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan tentang situasi pernikahan saya yang sangat parah. Suami saya keluar sepanjang malam bersama temannya. Dia pulang ke rumah sekitar jam 4 atau jam 5 di pagi hari. Setelah itu dia minum obat tidur, lalu tidur sepanjang siang. Saya tidak suka hal ini. Saya bilang ke dia, tetapi dia cuek. Dia terus melakukannya. Hal ini jelas membuat saya kesepian di malam dan siang hari karena dia tidak pernah punya waktu untuk bersama kami. Dia tidur sampai jam 4 atau 5 sore. Saya yang antar anak ke sekolah dan butuh 40 menit untuk pulang dan pergi ke sekolah. Saya yang masak, saya yang beres-beres rumah, saya yang belanja makanan, dan jelas ini berat sekali. Saya yang mendampingi anak mengerjakan PR, saya yang antar dia berangkat dan pulang ke masjid, saya yang ajak anak-anak bermain, saya yang mendidik mereka, menghabiskan waktu bersama mereka, sedang suami tidak melakukan apa-apa kecuali menjalani hidup seperti bujangan yang tidak memiliki tanggung jawab. Kadang saya dan anak-anak harus pergi ke sekolah ketika hujan, padahal suami di rumah sedang tidur sepanjang hari. Pekan lalu saya sakit dan harus pergi ke dokter. Itu pun dia tidak mau mengantar saya. Padahal kalau dia mau mengantarkan naik mobil, hanya butuh waktu 30 menit untuk berangkat dan pulang. Tetapi waktu itu habis 4 jam dengan naik bus dan pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan. Kami tinggal di Inggris dan di sini sering hujan. Saya pulang ke rumah dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Dia taruh apa-apa sembarangan, kotor di mana-mana. Saya pernah pergi ke luar negeri beberapa pekan yang lalu. Ketika saya pulang, saya harus membersihkan rumah dan butuh waktu hampir 1 pekan untuk membereskannya. Mengapa? Karena dia cuma melempar apa-apa sembarangan, melempar baju sembarangan, lalu piring dan gelas bekas yang dia pakai tidak dicuci, hanya ditumpuk di wastafel. Situasi ini membuat saya jengkel. Saya merasa bukan seperti istri, saya seperti babu. Tidak lebih dari itu. Dia tidak pernah punya waktu untuk saya, apalagi jalan-jalan. Saya selalu sendiri, atau kalau tidak, bersama anak-anak. Lalu, bagaimana Syekh Abdul Al-Fakih menanggapi pertanyaan yang seperti ini? Berikut kutipan fatwa dari beliau. Tidak diragukan lagi bahwa perilaku seorang suami yang seperti itu sangatlah keliru, jika memang benar seperti itu keadaannya. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang suami menjaga keharmonisan hubungan pernikahan dengan sang istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Fa'in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu akan tidak menyukai sesuatu, wa yaja'alallahu fiha khairan katsira, padahal Allah menjadikan kebaikan yang sangat banyak pada istri-istri kalian. Menjelaskan ayat ini, Al-Jassas rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Quran, beliau menulis sebagai berikut. Ayat ini adalah perintah kepada suami untuk bergaul dengan istri-istri mereka dengan cara yang baik. Kebaikan di sini termasuk mencukupi hak-hak istri.
seperti memberi perhiasan, menafkahinya, adil dalam pembagian jadwal bermalam jika memiliki lebih dari satu istri, tidak berbuat zalim kepada mereka dengan kata-kata yang kasar, tidak meninggalkan mereka, tidak condong kepada istri-istri yang lain jika memiliki lebih dari seistri, tidak cemberut, tidak jutek, cuek, tanpa alasan yang syar'i dan lain sebagainya. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa imsakun bima'ruf au tasrihu bi ihsan. Pertahankan dengan baik atau lepaskan dengan cara yang baik pula. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Sepertinya suami Anda tidak paham betul makna yang sesungguhnya dari kehidupan setelah menikah, yaitu rasa cinta, kasih sayang, saling menghormati, saling memahami, bersikap solidaritas, bekerja sama. Suami Anda memiliki seorang teladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Karena suami Anda seorang muslim, beliau pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairu li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku Rasulullah SAW adalah yang paling baik kepada keluargaku, keluarganya Rasulullah SAW. Beginilah Nabi terhadap istri-istri beliau. Beliau diriwayatkan sering duduk bersama istrinya, ngobrol dengan mereka, berkasih sayang kepada mereka. Beliau membantu istri-istri mereka dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau pernah ditanya apa yang Rasulullah biasa lakukan ketika beliau sedang di rumah. Lalu Ibunda Aisyah berkata, beliau menambal bajunya, mengesul sendalnya, atau yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu tentang pembagian kerja di dalam rumah tangga. Secara pokok bekerja adalah tugas suami. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskannya kepada Ali dan Fatimah. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau pernah menulis sebuah riwayat dari Ibnu Habib, yang di dalamnya Ibnu Habib berkata di dalam Al-Wadihah bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan antara Ali dan istrinya Fatimah ketika mereka mengeluh tentang Fatimah yang kecapean akibat mengurusi rumah. Maka Rasulullah SAW memutuskan agar Fatimah bekerja mengurusi rumah, bekerja di rumah, lalu kemudian Ali melakukan pekerjaan yang wajar, yaitu pekerjaan yang biasa dilakukan di luar rumah. Kemudian Ibnu Habib melanjutkan, pekerjaan dalam rumah mencakup pekerjaan seperti membuat adonan, roti, memasak, merapikan ranjang, menyapu rumah, dan membersihkan apa-apa yang di dalamnya, mengisi air, dan yang semisalnya. Demikian penjelasan para ulama tentang bagaimana Rasulullah membagi tugas antara suami dengan istri. Kemudian kami menasihati Anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa mengubah sikap suami Anda. Karena Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Coba nasihati suami Anda dengan cara yang paling baik, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kami di atas. Atau coba minta tolong kepada teman dekatnya jika perlu. Karena nasihat dari teman biasanya lebih bisa memberi pengaruh kepada seseorang. Jika hal ini terwujud, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda punya hak untuk membawa masalah ini ke orang-orang yang memang punya kompeten di dalamnya, seperti para ustadz di Islamic Center atau lembaga dakwah atau di masjid. Jika menurut Anda hal itu ada gunanya, silakan ke sana. Semoga hal ini bisa membantu mengatasi masalah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan fatwa tentang suami yang cuek terhadap anak, istri, urusan rumah. Semoga kita terhindar dari masalah yang serupa, atau jika kita memang saat ini sedang mengalami masalah yang serupa, semoga Allah lekas mengangkat masalah tersebut, mengubah suami-suami kita, istri-istri kita menjadi
sosok suami atau istri yang ideal sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.